Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Semakin hari semakin banyak kita mendengar kabar tentang orang-orang yang kerap kali mempergunakan agama untuk menuntaskan hasrat duniawi mereka. Dan hal ini sudah menjadi kecemasan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Sebagian dari mereka berdalih dengan agama untuk mengeksploitasi umat supaya hasrat kekuasaan mereka terpenuhi. Sebagian dari mereka berdalih dengan agama untuk menipu kaum muslimah, anak-anak kaum muslimin, sehingga terpenuhi hasrat seksual mereka. Sebagian dari mereka mengeksploitasi atas nama agama harta kaum muslimin untuk memenuhi hasrat ekonomi mereka. Ini fenomena yang terjadi di tengah kita dan sudah menjadi kecemasan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena yang sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Thauban, beliau bersabda, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang aku khawatirkan atas umatku adalah para tokoh yang menyesatkan. Yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah para tokoh yang menyesatkan. Bahkan dalam riwayat yang mahfudz disebutkan, bahkan Rasulullah mengkhawatirkannya melebihi fitnahnya Ad-Dajjal. Para ulama mengatakan dan mengkategorikan, memperinci siapa para tokoh-tokoh yang menyesatkan ini. Ada 3. Di antaranya adalah al-hukam al-fasadah, yaitu para pejabat yang rusak. Yang kedua adalah al-ulama al-fajarah, alim ulama yang fasik, yang suka memelintir ayat, memelintir hadis untuk kepuasan dunia mereka. Dan yang ketiga adalah al-ubad al-juhal, yaitu ahli ibadah yang tidak berilmu. Ma'asyiral muslimin, 3 golongan umat manusia ini sudah kita lihat di tengah-tengah kita. Dan kerusakannya pun sudah kita rasakan. Maka pertanyaan selanjutnya, ma'asyiral muslimin, lalu apa solusinya? Apa solusinya agar kita terjaga dari tipu daya golongan-golongan seperti ini? Bagaimana supaya diri kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita terlindungi dari penipuan-penipuan golongan seperti ini? Maka khatib akan sampaikan 3 poin besar yang khatib harapkan bisa menjadi
bekal kita bersama untuk mengarungi kehidupan beragama kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana fitnah datang silih berganti di dalamnya. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin, kunci agar kita selamat dari tipu daya golongan seperti ini adalah mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu Anda ingat bahwa huru hara, carut marut, dari lini kekuasaan sampai lini pemikiran itu silih berganti, datang silih berganti menghiasi zamannya umat Rasulullah SAW. Bahkan di zamannya para tabi'in, kisruh ini sudah ada. Di zaman para tabi'in, dari lini kekuasaan sampai pemikiran, mereka terfitnah di dalamnya. Mereka melihat darah-darah para sahabat Rasulullah tercecer. Mereka melihat paham-paham sesat bermunculan. Maka generasi tabi'in saat itu mereka khawatir. Hingga pada akhirnya mereka datang kepada salah seorang pembesar, imam di antara mereka yang bernama Thalaq bin Habib Al-Anazi rahimahullahu ta'ala. Maka mereka berkata, apa jalan keluarnya, apa solusinya dengan problematika kita yang besar ini? Maka kata Thalaq bin Habib, alaikum bitaqwallah. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkata, wa kaifa nattaqillah? Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Thalaq bin Habib mengatakan, an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah tarju rahmatallah. Yang pertama kata Thalaq bin Habib, kalian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena kalian mengharapkan kasih sayangnya Allah. Dan kemudian ketakwaan itu berarti pula kalian menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak keluar dari batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sungguh banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian memberikan informasi kepada kita bahwa takwa adalah jalan keluar dari segala problematika kehidupan kita. Di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Lalu perkara kedua, ma'asyiral muslimin, yang menjadi solusi dari fenomena dan menjadi kunci keselamatan kita dari golongan-golongan seperti ini. Yang kedua adalah ilmu. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah menubuahkan secara spesifik apa yang akan terjadi, dan ini sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak serta-merta mengangkat keilmuan dari benak manusia begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sampai ketika tidak ada tersisa satupun orang berilmu di antara manusia, maka manusia akan ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Mereka akan mengangkat tokoh-tokoh bodoh, jahil sebagai panutan mereka. Sehingga orang-orang bodoh ini pun ditanya dan kemudian berfatwa tanpa keilmuan, sehingga mereka tersesat dan banyak menyesatkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, maka dari itu khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan jamaah yang hadir di sini, bangun keilmuan kita. Jangan terperdaya dengan mudahnya informasi dari informasi yang kita dapatkan dari keilmuan Islam. Keilmuan itu harus dibangun secara terstruktur. Bangunan Islam kita harus kita perindah. Kita kuatkan akidah kita, kita bersihkan manhaj kita, kita pelajari fikih-fikih ibadah kita, sehingga kita mampu memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara ketiga, ma'asyiral muslimin,
yang menjadi kunci keselamatan kita dan orang-orang di sekitar kita dari golongan-golongan yang suka mengeksploitasi umat Islam dengan tipu daya mereka yang mengatasnamakan agama ini adalah menjadi pribadi-pribadi ayah yang bertanggung jawab. Dan ini sangat penting sekali. Jadilah ayah-ayah yang bertanggung jawab, yang bukan hanya permasalahan sandang, pangan, dan papan saja. Bukan hanya permasalahan nafkah lahir saja, tetapi ayah-ayah yang tahu bahwa tugas utama dia atas amanah keluarga yang Allah berikan kepada dia adalah menyelamatkan diri dan jiwa-jiwa orang-orang di sekitarnya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, ini penting sekali. Hendaknya yang menjadi fokus dari seorang ayah, seorang suami bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi bagaimana dia seorang bapak bisa membangun benteng keilmuan buat keluarganya, buat istrinya, buat anak-anaknya. Bukan menjadi bapak-bapak yang terkontaminasi dengan penyakit dayuth, yang tidak punya ghirah, yang tidak punya kecemburuan, yang enteng-enteng saja menyerahkan anak perempuannya ke lembaga yang dia sendiri tidak tahu siapa di baliknya. Dan sungguh sangat cocok apa yang menjadi ancaman Rasulullah SAW kepada para kepala keluarga yang terkontaminasi dengan penyakit dayuth. Kata Rasulullah SAW, mereka tidak akan mencium bau surga. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, ketiga poin ini hendaknya kita camkan baik-baik sebagai bentuk proteksi kita dan orang-orang di sekitar kita dari golongan-golongan yang kita sebutkan tadi. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil ladzi istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Dan tentunya segala daya dan upaya yang kita lakukan untuk bagaimana diri kita dan keluarga kita serta orang-orang yang berada di sekitar kita selamat dari tipu daya golongan-golongan seperti ini, hendaknya dibarengi dengan terus beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk mengarungi jalan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة